Never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah aku masih bisa share kegiatan aku lagi. Nah, di video kali ini aku masak, beberes rumah, dapur, dan segala macam. Nah, di video kali ini juga aku ada buat kue dan juga ada keluar jalan bareng anak dan suami. Yang penasaran dengan video aku kali ini, yuk tonton sampai selesai. Terima kasih. Nah, yang pertama aku lakukan, aku masak di dapur. Ini aku masak ayam dicampur dengan jengkol. Nah, ini ayamnya mau aku gulai aja kayak gini ya teman-teman. Untuk bumbunya tidak aku record tadi, dan seperti biasa aku memakai bawang merah, bawang putih, cabai, dan juga kemiri, buah pala, dan juga santan. Nah, untuk dedaunannya itu ada daun salam, daun jeruk, serai. Nah, untuk sayurannya itu seperti biasa aku tumis-tumis untuk sayur sawi pahitnya aja. Nah, jadi di video kali ini setelah aku masak, aku mau beberes rumah. Nah, untuk beberes rumah itu aku ada tips dan trik ya. Walaupun kita mempunyai bayi dan balita di rumah, jadi trik rumah tetap rapi meski ada balita itu seperti apa saja. Nah, oke, untuk sayurannya aku campur kacang panjang dan juga sedikit wortel ya teman-teman. Oke, mari kita sambung lagi cerita kita tentang rumah yang selalu rapi dan bersih adalah dambaan setiap pemilik rumah, terutama ibu rumah tangga. Namun, bagaimana jika kondisi rumah sulit diatur lantaran kita itu mempunyai bayi dan balita di rumah, apalagi kita mempunyai anak yang tengah memasuki masa-masa gemar bereksplorasi seperti Bang Hamam ya, anak aku yang umurnya 4 tahun. Ya ampun, Masya Allah tabarakallah. Nah, ini dia aku perlihatkan mereka yang sedang lagi termenung dalam masa fase mau tidur siang. Nah, ini banyak banget dramanya ya teman-teman, minta dibuatin susu, minta dudut kayak gitu. Nah, ini selesai masak, tadi aku mandi. Nah, ini aku mau beberes setrikaan karena aku pagi tadi juga sempat untuk setrikaan. Nah, jadi menurut aku itu kalau anak lagi aktif-aktifnya itu aku tidak pernah membatasin ya. Jangan dibatasin, melainkan kita siasatin aja bagaimana caranya di rumah biar supaya kerjaan kita menjadi lebih ringan. Misalnya mencoret-coret dinding. Nah, untuk mencegah kejadian ini, pertama yang para ibu harus lakukan adalah memberi peringatan kepada anak bahwa dinding bukanlah tempat yang baik untuk menggambar. Nah, contohnya kalau aku di rumah, aku selalu menyediakan buku-buku yang unik yang ada gambarnya yang aku biasa beli di dia, teman-teman. Jadi mereka bisa melukis, menggambar, mencoret sesuka hatinya di atas buku. Nah, kegiatan aku lagi ini aku mau membereskan baju-baju. Aku pilih-pilih yang mana baju abang, yang mana baju adik, yang mana baju aku, dan singlet serta celana dalam anak-anak. Nah, ini langsung aku masukkan ke dalam lemari biar supaya meringankan kerjaan kita juga, tidak dibeserain sama anak yang masih balita. Nah, kegiatan aku selanjutnya ini aku mau beberes di kamar. Nah, untuk sajadah yang hijau ini aku kebutin dulu untuk pasirnya biar supaya lebih bersih untuk dipakai dan lebih nyaman dalam beribadah. Nah, selanjutnya aku kebut-kebutin nih untuk tempat tidurnya. Nah, jadi aku siasatin seperti ini. Kalau misalnya agak kusut gitu kan, jadi aku langsung beberes, aku tarik-tarik selimutnya. Dan juga aku lipatin. Nah, ini untuk spraynya aku rapi-rapikan sedikit. Nah, kalau misalnya nanti anak-anak main di atas tempat tidur, itu sesekali aku lihat dan aku tarik gitu tempat tidurnya. Jadi rumah tetap rapi dan tetap nyaman ya kita pandangin. Nah, ini aku sapu-sapuin untuk lantainya di kamar. Lanjut lagi aku kegiatan di dapur nih.
Nah, kalau anak aku di rumah biasanya itu keseringan kalau misalnya sudah lama main di rumah, dia itu bosen ya teman-teman. Jadi sesekali kalau misalnya waktunya itu bosan, nah aku dan suami itu bawa jalan mereka keluar. Walaupun cuman sebentar, kira-kira 15 menit gitu. Yang penting ada di bawah dan rasa bosannya itu hilang karena sudah memandangin suasana di luar yang begitu indahnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau aku berkegiatan di dapur, di rumah ya selalu diikutin sama anak aku. Karena mereka kan bosan ya, mainnya main apa gitu. Karena aku juga ngebatasin untuk mereka selalu berserain mainan. Nah, kalau mereka bermain, aku selalu suruh benerin lagi dan letak posisi di mana tempat mereka ambil barang. Nah, ini tadi aku cuciin piring, langsung aku sangkutin ke dalam rak piring. Jadi rumah kita tetap keadaan rapi dan bersih walaupun piringnya cuma 4 atau 5 tetap kita cuci langsung ya biar supaya wastafelnya tetap rapi dan bersih, tidak bau juga. Nah, ini aku lap-lapin lemari dan juga kulkas. Nah, jadi tips dari aku itu kalau misalnya mau rumah rapi dan bersih juga serta wangi yaitu selalu dilapin dan jangan dalam keadaan basah, jangan dalam keadaan yang sedang berminyak. Jadi biar supaya rumah rapi dan bersih dipandang itu juga dari wastafel, sink dan juga meja makan, meja kompor dan juga meja-meja rak piring atau barang-barang seperti ini, oven, rice cooker dan juga dispenser itu selalu aku lapin biar supaya lebih nampak bening gitu ya teman-teman. Nah, kegiatan aku selanjutnya di sini aku mau sapu-sapuin. Nah, kebetulan di sudut situ ada rempahan makanan jadi banyak banget semut apinya. Nah, aku serokin aja pakai serokan sampah. Nah, setelah aku beberes di bagian dapur sudah dielapin dan dibersihkan. Di sini aku mau bersihkan kipas di bagian ruang TV. Karena kebetulan kipas angin ini juga sudah berdebu banget. Nah, aku kebetulan di sini tidak ada obeng. Jadi obengnya itu di bengkel. Nah, karena tidak ada obeng kebetulan aku punya akal, aku kebut-kebut aja pakai kemoceng gitu ya teman-teman. Nah, itu aja sudah mengurangin abunya, syukur banget. Nah, teman-teman yang biasanya anaknya itu suka banget main-main berantakin rumah dengan mainan segala macam mainan yang dia punya. Jadi cara aku itu membiarkan mereka banyak bermain di luar. Nah, aku itu juga ada tempat bermain mereka di bengkel. Itu ada perosotan, mainannya itu sekeranjang besar itu diletak juga di bengkel gitu kan. Jadi di rumah yang kami tempatin ini tidak selalu dibeserain sama mereka. Paling ya sikit-sikit ada mainan yang 1-2 mainan yang bisa dimainin sama mereka. Nah, itu aja sih. Kalau mereka mau buat beserak yang berlebihan, ya aku letaknya di bengkel. Jadi aku bawa main ke bengkel. Nah, untuk jarak dari rumah ke bengkel itu tidak jauh ya teman-teman. Jalan kaki aja sudah sampai. Nah, jadi tipsnya dari aku kalau bunda tidak ada rumah satu lagi, boleh buat tempat bermain anak ruang khusus. Nah, teman-teman, ini kegiatan aku di depan di ruang tamu. Nah, ini aku bukain jendela tadi. Nah, ini mau aku bersihin dulu untuk sofanya. Nah, ini mau aku vakum dulu karena kebetulan sofanya ini kelihatannya banyak banget pasirnya teman-teman. Karena si adik Ubu dan Bang Hamam itu manjat-manjat di atas sofa ini. Nah, aku itu biasanya untuk tempat mainan anak itu aku punya keranjang tersendiri biar supaya kalau mereka sudah main itu selalu disimpan di dalam keranjang. Jadi mereka terbiasa membersihkan mainannya lagi setelah dimainkan. Nah, ini untuk sofanya aku beresin alasnya dan aku letak-letak tata-tata untuk bantalnya. Nah, ini aku mau bersihin jendela ya teman-teman biar supaya lebih terlihat rapi dan bersih, tidak ada debu-debu yang menempel di bagian jerjak jendela ini. Nah, ini aku sapu-sapuin lagi karena tadi sudah dikebut-kebutin dan lantainya itu berpasir. Nah, lanjut lagi kegiatan aku di depan rumah. Nah, untuk ngepel kali ini tidak aku record karena kebetulan aku tuh riweuh banget dengan anak aku ya teman-teman.
Nah, setelah aku berkegiatan nih, aku mau ngerjain tugas dari Pak suami. Nah, kebetulan ini mau buat surat. Nah, setelah aku buat surat penawaran tadi, di sini aku mau buat cemilan nih teman-teman. Nah, ini aku buat kue lumpur pisang. Nah, untuk kue lumpur pisang ini aku pakai pisang 200 gram, 2 butir telur, margarin 50 gram, sedikit pewarna dan juga vanili. Untuk tepungnya itu aku pakai 250 gram. Nah, pertama aku masukkan santan, telur dan juga pisang, lalu di blender. Setelah itu baru kita campur aduk dengan tepung terigu dan juga gulanya. Nah, untuk gulanya aku pakai 150 gram ya teman-teman. Jika teman-teman kurang manis bisa dikurangkan, jika teman-teman suka manis boleh ditambahkan untuk gulanya. Nah, ini diaduk-aduk untuk si tepungnya, beri sedikit pewarna dan juga vanili. Nah, ini aku masukkan margarin yang sudah dicairkan. Nah, lalu kita aduk-aduk rata. Boleh menggunakan spatula biar supaya lebih halus. Nah, kalau mau di blender atau di mixer juga boleh ya teman-teman, karena aku mau cepat, aku tidak memerlukan mixer. Nah, selanjutnya di sini aku mau masak dulu untuk kue lumpur pisangnya. Nah, ini adonannya aku tata di cetakan seperti ini. Nah, ini untuk cetakannya bagus banget ya teman-teman, aku suka dan ini kuat dan kokoh dan bagus, alhamdulillah. Ini belinya itu di Shopee. Nah, untuk harganya itu murah banget, cuman 80.000 sampai 120.000 tergantung ya teman-teman. Nah, ini setelah mateng tadi aku beri choco chip di atasnya, boleh juga kismis, terserah sih toppingnya apa aja itu boleh. Nah, karena kebetulan di kulkas ada topping coklat, ya udah aku pakai itu. Nah, kegiatan selanjutnya ini bawa anak-anak di luar ya teman-teman. Nah, sampai sini dulu ceritaku kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.